Jokowi mengatakan hormati langkah hukum KPK jemput paksa SYL. Informasi dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Menteri Pertanian Pak SYL, Komisi 3, menurut kami harus menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Kami berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan. Jadi kami menghimbau publik untuk tidak berasumsi, untuk tidak berspekulasi. Kita tunggu saja para penegak hukum bekerja sesuai dengan standar profesionalisme mereka. Itu yang menarik ya, bahwa kan sebenarnya Mentan ini kan sudah diperiksa dalam penyelidikan sekitar bulan Juni ya. Kemudian sprindik baru muncul ya, rame ya, baru sekarang ini ya di bulan September Oktober ini ya. Oktober ya. Ketika ada isu pemerasan seperti ini yang menarik ya. Kenapa akhirnya penyelidikan di Polda itu adalah pemerasan? Artinya kan ada orang yang punya kekuatan lebih. Artinya dalam hal ini adalah KPK gitu ya, pimpinan KPK yang dugaannya itu bisa memaksa kepada misalnya orang-orang di Kementerian Pertanian ya. Untuk misalnya menyerahkan uang. Nah, ini yang menarik bahwa saya setuju bahwa kasus ini tangani oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan pimpinan KPK. Nggak mungkin bisa disidik oleh KPK sendiri gitu. Berbeda dengan misalnya kalau dulu waktu saya menangani kasus Robin ya, KPK sendiri yang menangani nggak masalah. Tapi kalau level dugaannya pemeras terhadap pimpinan itu nggak bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Begitu Mas. Saya juga mewanti-wanti laporan yang sekarang dialamatkan ke Polda Metro sebagai alat barter untuk kemudian status dari saudara Yassin Limpo kemudian dibebaskan di KPK, Firly juga mungkin bisa lepas. Jangan-jangan Mahfud melihat ada permainan. Nah, oleh karena itu kita dorong betul seperti statement daripada Kapolri Mas Sigit, ini harus diusut tuntas karena ini penghinaan hukum yang sangat luar biasa kalau ini bisa terjadi, sehingga bagaimana KPK hari ke hari terpuruk atas dugaan perlakuan seperti ini tetapi tidak pernah tuntas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengajak seluruh pihak untuk menghormati langkah hukum yang ditempuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya jemput paksa terhadap tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK, kata Jokowi di sela kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan terkait jemput paksa SYL oleh KPK. KPK menjemput paksa SYL di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 12 Oktober setelah SYL dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara melalui pernyataan resmi Partai Nasdem, SYL telah menyatakan kesediaannya untuk hadir di gedung KPK Kuningan, Jakarta pada hari ini. Menurut Jokowi, seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang baik di KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani, katanya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga disinggung tentang anggapan bahwa masalah hukum yang menjerat kader Nasdem itu sebagai bentuk politisasi hukum. Apa hubungannya? Maksudnya? Tanya Jokowi kepada wartawan. Politisasi hukum tersebut sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 12 Oktober. Ia menyebut Nasdem sedang berupaya agar tidak terjadi politisasi hukum dalam penyidikan dugaan kasus korupsi terhadap SYL. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustian Vandana menemukan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus termasuk soal Syahrul Yassin Limpo. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustian Vandana menemukan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus termasuk soal Syahrul Yassin Limpo. Soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir terkait dengan kasus fungsi kami, kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Ivan menyampaikan kasus-kasus yang dilaporkan adalah kasus yang tengah berkembang belakangan ini, termasuk juga kasus Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ya semua ya, kata Ivan saat ditanya apakah kasus SYL turut dilaporkan. Ivan tidak mengatakan kepada wartawan soal pemeriksaan aliran dana dalam kasus SYL. Dia hanya menyebutkan bahwa dalam kesempatan itu dirinya juga meminta arahan kepada Presiden terkait sidang Financial Action Tax
Force atau FATF. Kita akan sidang FATF 23 hingga 28 Oktober besok dalam rangka Indonesia menjadi anggota FATF, ujarnya. Syahrul Yassin Limpo atau SYL saat menjadi Menteri Pertanian disebut bersama-sama dengan dua anak buahnya memungut uang dari aparatur sipil negara atau ASN kementerian yang dia pimpin. SYL telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi lingkungan Kementan bersama dua anak buahnya yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono atau KS dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta atau MH. Menetapkan tersangka 1 SYL Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024, 2 KS Sekjen Kementan, 3 MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan, kata Wakil KPK Johanis Tanak Rabu 11 Oktober. Johanis menerangkan hal ini bermula dari SYL melantik Kasdi Subagiono sebagai Sekjen Kementan dan Muhammad Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin Kementan. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan ada pungutan dan setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga, ujarnya. Atas perintah SYL, Kasdi dan Muhammad Hatta menugaskan bahwanya untuk memungut uang dari lingkup pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di Kementan. SYL menugaskan KS dan MH melakukan penarikan dari unit Eselon 1 dan 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, pemberian barang dan jasa dari realisi Kementan yang sudah di markup dari vendor di Kementan. Jelasnya, Johanis kemudian menjelaskan bahwa besar uang yang dikumpulkan rutin setiap bulan menggunakan pecahan mata uang asing berkisar USD 4.000 sekitar 62 juta rupiah sampai dengan USD 10.000 sekitar 156 juta rupiah. Penggunaan uang SYL juga diketahui oleh Kasdi dan Hatta, antara lain untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sekitar 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik, tambah Johanis. Atas tindakan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.